Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ada hari ini kita lagi di MT Farm ya. Di sini kita bakalan instan tahu nih, misalkan ada bapak dan ibu yang mau bermain mana, ayo nanti langsung kita datang dengan langsung udah live dari tadi kan ya, kita jalan ya. Ayo. Gitu. Oh iya, kita dari Bandung itu jam 5 pagi, terus ke Bogor nyampe jam berapa ya kita? Nyampe jam berapa tadi? Tadi nyampe jam 2. Oke. Kandang beneran ya? Kandang beneran. Hati-hati jatuh. Oke. Nah, di sini ada apa aja nih Pak Budi? Ini kita lagi kurban yang dikalengkan ya. Kelompok domba kelompok D1 lah, kurang untuk kaleng yang 30. Ini Ada ya, nggak apa-apa, giring sini aja. Mau dimasukin ke situ, masukin, giring. Nah ini D2. Ini yang untuk kaleng 35-an. Langsung terus ya, nggak apa-apa. Iya. Ya. Nggak akan kabur ini Pak? Nggak Pak. Akan kabur ya? Jinak kok. Jinak ya? Dah. Iya. Insya Allah. Ya. Masukin situ. Ya. Nggak apa-apa Pak. Masukin ke atas situ. Ya. Oke. Ini D2 Jauh ya. banget ya. Kambingnya dikencarin. Bahasa Indonesia dikencarin apa? Dilepasin. Oke. Jadi ini yang untuk 30-an kaleng, ini yang untuk 35 kaleng. Oke. Dan kalau yang sebelah sini biar ini dinaikin dulu biar tidak menginikan kita. Nah, yang ini D3 yang untuk kira-kira jadi 40 kaleng. 40 kaleng ya? Ini 30. Nah, buat nanti Bapak Sinin Club nih itu harganya D1. yang mana? Nanti ada ya harganya, kita lampirin di grup Musinin Club atau enggak di chat Zoom-nya ya. Di Zoom-nya nanti kita lampirin. Ini D1, Pak. Ya, D1. Jadi 30 kaleng kalau misalkan dikalengin. Jadi 30 kaleng. Oke. Selanjutnya oh D2. Oke. Kita geser ke sini. Nah, ini D2. ini yang untuk jadi D2 jadi 35. Oke, siap. ya perbedaannya. Kalau ini D3 jadi 40 kaleng. D3 jadi 40 kaleng ya. Wow, lumayan besar. Wih, nggak nyeruduk kan? Wih, kenapa? Insya Allah enggak. D3 jadi 4. D2, D3 ya. Oke. Siap. Nanti infonya ada di chat ya. Ada di grup chat. Ada di Zoom. Nanti ada di sini sebelah saya, mungkin nggak tahu di tengah, di atas, Di bawah. di bawah. Di sini ada ya. Siap, Gitu. siap. Oke. Sekarang kita Selanjutnya kemana? Mau ke lihat sapi? Lihat sapi Mau lihat boleh. lorong atau lihat lorong aja ya? Lihat lorong Oke, boleh. baik, Siap. Bentar, Pak. Win, dari sana Win. Gitu. Ke situ. Lorong. Atau kita mau ke situ? Oh, siap. Domba dari kapasitas kandang 1.200. Ya. Jadi masih siap. Ini yang kita potong untuk kategori SP1. SP1. SP1 itu yang untuk jadi kaleng 250. Jadi 250 Ya. kaleng. Ini kira-kira berat sampai 200. 100 ini 100 Ya, kilo. Kalau yang ini 2, SP2 dia bisa jadi 300 kaleng biasanya. Ya. Ini berat. ya. Nah, kemudian yang ini
Iya. Walaupun pendek dia lebih begitu. Oke. Nah, ini 300 3 ya. Kalau yang ini SP1 dan SP2, di antaranya di situ, selebihnya di kandang belakang sana, dan yang lainnya kita sedang perjalanan. Ya. Sekarang sudah sampai Tambun, baru mau ke sini gitu. Oke, yang ada yang mau saya tanya ini, Ya, Pak. siap. Tapi sebelumnya kalau misalkan ada Bapak dan Ibu yang mau nanya nih, ada yang mau nanya tentang MT Farm, tentang kurban, tentang sapi, kambing, gimana-gimananya boleh di live chat Zoom atau live chat Instagram atau di mana lagi? Di grup. Ya. Itu silakan boleh, nanti kita akan tanyakan langsung ke Pak Budi. Tapi tadi balik lagi yang saya mau tanyain ke Pak Budi nih. Kadang-kadang nih Pak ya, kayak kemarin itu alhamdulillah di DP Foundation sendiri, Musinin Club sendiri, ini tahun kedua insya Allah kita pelaksanaan Idul Kurban. Nah, di tahun kemarin itu kita itu sempat nanya-nanya nih, kok bentuk sapinya nggak jauh beda ya? Mana nih gitu? Buatnya satu, itu ditindak di sampai sini biasanya dia susut. Nah, tugas kita. Nah, tim kita kan juga ada di sana juga pembelian. Nah, itu nanti akan bisa dicek itu ketika dipotong jadi kalengnya sekian apa enggak. Itu biasanya kan berbanding lurus. Makanya berapa kaleng dengan berapa bobot dengan berapa jadinya kaleng itu berbanding lurus. Ini kan kalau dilihat secara fisik hampir tidak berbeda. Tapi ini coba dilihat dari rangkanya. Ini dagingnya lebih sedikit, sedikit ilmu judging ya kalau di peternakan itu, ilmu menilai ternak. Ini rangkanya dia lebih kelihatan, yang itu lebih isi. Kalau yang sebelah sana lebih padat, walaupun secara tingginya mungkin sama, tetapi secara beratnya dia beda. Siap. Pengolahannya, jadi kita siap tour de farm ya Pak? Siap. Saya udah kebal kok. Kebal. Begitu. Anosmia, Oke, siap. Tadi saya menarik tuh yang Bapak singgung itu, di MT itu khusus dan spesialisasinya di bidang kurban dan pengalengan gitu. Iya, sampai ke pengalengan sampai dan satu atap ya, maksudnya satu tempat ya, nggak dilempar-lempar berarti ya. Tidak. Nah, dari situ Pak, kenapa sih? Kan kalau misalkan saya nih sebagai orang awam, kalau misalkan mau kurban nih, lebih suka ngeliat ada fisiknya dipotong dan dibagikan ke wilayah sekitar gitu. Nah, perbedaannya dengan kurban yang sifatnya dikalengin itu apa sih gitu? Jadi kalau perbedaannya ini rata-rata buat para pekurban yang ingin dia itu bisa berbagi dengan lintas jarak dan lintas waktu. Lintas jarak itu tidak hanya momen kurban. Memang pelaksanaan di kurban itu memang syariatnya begitu. Betul, ya. Tetapi masalah pembagiannya, menikmatinya tidak harus di event kurban. Betul. Nah, buat yang seperti itu rata-rata mereka ininya ke MT Farm. Motongnya tetap mereka dapat, mereka ngambil dagingnya, bahkan sebagian juga mereka monggo, selebihnya dikalengkan untuk didistribusikan supaya bisa lintas jarak. Mau dimanapun, bahkan ada yang dikirim ke Kanada, untuk kurban, karena mereka ingin menikmati kurbannya begitu. Ini loh, ini saya ingin menikmati loh, tapi di jarak jauh gitu. Nah, rata-rata yang di sini adalah yang seperti itu. Berarti kurban lah ya, kurbannya tetap sesuai dengan syariat. Pemotongannya ya Pak. Gitu. Nanti mungkin kita kesana ya. Siap. Berarti ada yang mau nggak dari grup chat mungkin masih tentang sapi aja. Ini mungkin tipe sapi apa? Ini tipenya tipe sapi Bali. Sapi Bali ya, sapi atau Bali, misal sapi pegon Pak. Pegon. Kita simentasi, tetapi dominan. Kenapa? Karena secara usia dengan ukuran sapi yang 2 kintal lokal, sapi lokal rata sapi Bali bobot kecil-kecil dia Pak. Tapi kok begini siap. Berarti dan Kupang ini Pak yang mana di sini. Eartag ini penanda divaksin. Benar. Udah divaksin atau belum? Kan sekarang kemarin ada PMK ya. Jadi ada penyakit. Maka ini tentunya. Keluar. Misalnya ini tuh Kalau ini kode sapinya. Kenapa? Ada aplikasinya, Pak ya.
Nah, Kayak ini peduli lindungi berarti ya? iya betul, yang kemarin Bapak tanyakan peduli lindungi. Nah, sekarang di Sapi ada. Oke. Cuman nanti yang belum ada akte kelahirannya aja, Pak. Kalau ditanya itu kita masih bingung. Begitu kira-kira. Siap. Ya, jadi ini untuk apa? Untuk penanda bahwa dia sudah divaksin, terregister di pemerintahan, di dinas kesehatan di dinas peternakan dan kesehatan hewan. Nah, kalau yang ini adalah biasanya identitas farm, sapi nomor berapa begitu. Oke, siap. Jadi insya Allah di MT Farm memang kita juga sudah dengan dinas juga sudah terpantau, dan kita juga ini artinya ya kita administratif. Oke. Berarti vaksinasi kesehatan itu udah terjamin ya? Iya. Jadi nggak usah takut lagi. Aduh, sapi saya nanti bermasalah nggak atau gimana gitu? Iya. Nanti sambil jalan mungkin ya Pak, ke area pemotongan. Mari, sambil Pak. ngobrol juga Pak. Kalau misalkan nih, misalkan saya kilo misal, itu menandakan itu punya saya ada. Jadi kan kode tadi, kemudian nanti kan tentunya. Jadi kami tanya untuk siapanya. Cara ini ya. Oh, ini sapinya ini. Ini adalah alur dia di sana kameranya untuk live streamingnya. Jadi misalnya ini Musinin Club gitu, kurban putra, kurban brutal. Nah, jadi ini di groundnya. Nanti ketika masuk, ini sapinya siapa bisa dilihat nanti dari online dari seluruh Indonesia atau dari lintas negara begitu ya. Nah, ini sapinya siapa, kemudian nanti dia masuk ke sini. Ini pemotongan kita. Nanti kita pakai takel. Jadi dia motong ngulitinya di atas. Dijatuhin, setelah itu dia di atas dikulitin. Di sini 4 sekali jatuh. Kita 10 ekor, Pak. 10 ekor itu per jam ya. Dan kapasitas kita di sini sementara baru sehari 100 ekor. Sehari 100 ekor. Dan 4 hari itu kita motong 400 ekor plus. Nah, kalau ini penampungan kambingnya. Ini penampungan kambingnya yang mau dipotong. 3 ekor ditampung di sini. Nanti biasanya masuk, Pak. Siap potong. Siap potong. Nanti kita tunjukin mejanya. Jadi ketika nanti setelah ditampung di sini, nanti di sini meja pemotongannya, Pak. Nah, juga jadi ketika dipotong kambing itu kita 1 jam itu 30 ekor atau sehari setara dengan 300 ekor. Jadi dalam 4 hari kurban itu kami sementara ini baru sanggup melayani maksimal 400 sapi plus 1.200 kambing. 400 sapi, 1.200 kambing selama momen Idul Adha. Kan bottleneck-nya kan ada di betul gitu. Berarti cepet-cepetan dong ya kalau gitu. Kira-kira begitu. Nah, setelah dipotong, Pak, daging itu nanti kita lewat atas. Rel ini atas masuk ke penyimpanan ini, penyimpanan dingin. Rel ini maksudnya? Ini kan nih atas yang biru ini rel. Nanti masuk ke sini, Pak. Masuk kemudian disimpan di sini di pendingin. Narik ngangkat kepala, kaki, jeroan, belakang. Ketika kita kurban, Pak, kita hanya fokus penanganan pada daging. Jadi buat para pekurban, lah ini kan sapi saya gitu ya. Kepala, kaki, tulang jeroannya kemana? Itu semuanya kita serahkan kepada pekurban. Misal mau diambil, monggo silahkan diambil. Tetapi ketika tidak diambil, mau diserahkan melalui kita, nanti kita salurkan dan ada dokumentasi penyalurannya. Kita bekerja sama dengan kecamatan-kecamatan sebelah. Nah, ngambil hari apa dan jam berapa? Karena kita akan fokus pada penanganan daging saja. Kan yang kan adalah dagingnya. Lebihnya daging, monggo kita tanyakan dulu ke pemilik mau diambil atau mau didistribusikan melalui kami, itu terserah. Jadi kami hanya murni jasa saja. Pengadaan, prosesan kami tidak mengambil di ranah satu dan lain hal. Bahkan kita juga siap untuk membantu menyalurkan. Jadi sisa dagingnya, tulang, kepala, kaki, kulit, jeroan ke belakang sana. Kemudian daging nanti disimpan di sini. Di sini untuk ibu-ibu, di sini untuk ngulitin kambing dan milet kambing. Ibu-ibu nanti ngirisin daging. Nah, kita ke sini, Pak. Siap buat jalur pengambilan sampai sana. Nah, jadi
Di sana itu ada jalur untuk pengambilan itu warga-warga, kalau pengambilan nanti di sana. Ya. Jadi kalau di sini kalau ketika kurban kita padat Pak, ada sekitar 150-an orang dengan tugas masing-masing, motong sapi, motong kambing, millet gitu. Kalau nanti pada saat itu tadi saya dengar itu ada nyinggung tentang live ya. Live pas saat pemotongan tadi di awal itu. Bukan pemotongannya ya Pak, karena kalau pemotongan kadang kita ditegur nih. Nanti kekerasan. Ya, tayangan tidak layak untuk ditonton berarti di situ, makanya di sini kita kasih background. Ini sapi jadi syutingnya hanya sampai di sini saja untuk diumumkan gitu. Tapi ketika pemotongan panitianya aja nanti yang menginikan seperti itu. Berarti nanti mungkin ada dokumentasi tambahan. Iya, dokumentasi tambahan yang tidak di live kan. Siap gitu. Jadi live nanti entah YouTube atau Zoom atau apa biasanya? Biasanya kita lewat YouTube. Ya. Oke. Jadi pada saat nanti misalkan mudoinya misalkan Pak Catur, ada Mister Catur ya. Assalamualaikum Pak. Oke. Jadi nanti Pak Catur sapinya akan di sini dicek, diinfokan bahwa sapi Pak Catur sudah siap dari data dan pemilihannya itu sudah sesuai karena tadi di kupingnya saya lihat ada kodenya ya. Kode itu yang jadi ID buat si sapi gitu, bahwa itu milik Pak Catur. Dari situ setelah di make sure nanti live itu baru nanti akan dipotong. Mungkin nanti ada papan, nanti kan ada bukan papannya kayak semacam ampat gitu yang sudah kita setting gitu kayak di figura atau ini nanti jadi dikalungin ya? Iya, enggak diginiin aja. Jadi ini sapi di sini kemudian ini atas nama siapa. Oke. Siap. Dan nanti kita butuh diarahkan sama panitia insya Allah. Jika nanti jadi ya panitia mengarahkan kita karena kami terbatas dalam hal itu. Siap. Begitu. Baik. Oke. Begitu kira-kira. Siap, kita ke ranah selanjutnya kemana nih Pak? Kita ke Pengalengan Pak. Pengalengan baik lagi dong. Mau lihat meja pemotongan nggak? Meja pemotongan. Meja pemotongan kambing. Boleh. Oke, sebentar kita lihat ya. Meja pemotongan. Wow. Hai. Ini, nah meja pemotongan sini Pak, masuk sini. Wow. Bisa dari situ. Ini kalau untuk pemotongan kambing, nah ini meja pemotongannya. Jadi nanti yang berkurban bisa memotong sendiri biasanya. Oh gitu? Nah di sini nanti background, Bapak di situ ya, Bapak di situ. Ini nanti biasanya background corporate. Kemudian nanti di sini namanya, karena nanti kan ngesutnya ini lehernya ya, ini tempat darah-darahnya. Jadi nanti, nah begitu, seperti itu. Nah ini nanti adanya di sana Pak. Jadi nanti tempat eksekusi kambing sama sapi semuanya di sana karena satu kan nanti streaming ya. Siap. Gitu. Ya. Masih tumpul nanti di. Oke, kita ke Pengalengan Pak. Siap. Makasih. Oke. Ke Pengalengan. Ya kita ke Pengalengan. Kita cari sapi. Win, maju Win, bakal hari itu. Oke. Miring. Nah, oke. Ini, wih, masya Allah. Pakai keamanan pangan, kebersihan personil, steril berarti apa ya? Insya Allah Pak. Insya Allah. Kita ini, ya nanti sambil cerita saya di dalam. Siap. Sendal ada ya? Oke. Mari Pak. Oke. Dari sini dulu. Siap. Silahkan Pak. Mau makasih Pak. Aduh, nggak enak saya diambil. Pakai sendalnya Pak. Siap. Makasih Pak ya. Mau pakai sendal Pak, silahkan. Ya. Jadi bisa dilihat di sini Pak. Oke. Kelihatan nggak itu? Nah itu apa lagi packing? Ya, jadi ruang kemasan primer. Kita di sini ada weighing sama filling. Apa tuh? Weighing itu penimbangan. Filling itu pengisian. Filling itu pengisian. Nah kemudian nanti baru apa? Sealing atau simming. Penutupan kemas. Sealing itu di sealer gitu ya. Kalau simming itu yang kalau untuk kaleng. Nah itu ditutup kemasannya. Baru kemudian nanti di apa? Diproses steril. Nanti kita ke pemrosesan steril. Ini tadi kita masuk ujuk-ujuk langsung ke sini ya. Nggak apa-apa nanti sambil apa? Sambil kenal Mbak. Oke. Bisa dilihat dari sini Pak. Terlihat. Boleh masuk nggak boleh? Boleh silahkan. Boleh masuk. Izin sebentar ya. Nggak apa-apa. Izin sebentar ya. Assalamualaikum. Salam. Kalau benar Bogor tuh dingin Pak. Oh ya ada. Di sana Pak. Iya. Di dalam masih dipindahin, jadi di sana. Kenapa? Di dalam masih dipindahin. Oke, baik. Oke. Oh.
Ya, kita masih ini Pak, jadi sedikit sedang kita rapih-rapihkan karena memang sebagian ruangan memang lagi kita perluas. Jadi ya begini adanya, tetapi sudah sesuai dengan standar dan sertifikat yang kita ada kan HACCP, GDP, GMP, ISO, kemudian terlepas dari BPOM-nya sendiri ya Pak. Oke. Berarti untuk sertifikasi tadi vaksinasi. Kalau di kandangnya ya vaksinasi ternaknya. Beres. Kalau di sini BPOM. Kalau di sini kita BPOM. Sertifikasi ini apa? Halalnya, kemudian sertifikasi HACCP-nya, GDP-nya, GMP-nya, ISO-nya. Oke. Begitu. Proses pengalengan ini kan tadi motong tuh 4 hari ya. Ya. Proses pemotongan itu akan dilakukan sama Pak. Kalau misalkan proses pengalengannya itu langsung kalengin. Oh, potong langsung kalengin. Kan begini, jadi kita motong itu kan dibatasin waktu. Iya, betul. 4 hari, makanya harus kita selesaikan 4 hari itu. Betul. 100 sapi plus 300 kambing, berarti hari itu 400 sapi plus 1200 kambing. Artinya itu setiap hari berkutat dengan daging 8 sampai 10 ton. 8 sampai 10 ton di sini kapasitas sehari itu 5 ton. Artinya kalau kita dapatnya 8 ton, di sini kapasitasnya 5 ton, berarti kan harus ada sisa. Ya, sisanya ini kita tampung. Tampung dulu. Makanya kita beresin ini, kita fokus pada pemotongannya dulu. Setelah pemotongan selesai, tapi paralel sambil berjalan daging yang sudah dapat langsung diproses. Oke. Pengalengannya langsung berarti ya? Akan langsung. Jadi di sini filling filling, ngisi, filling, weighing, penimbangan, kemudian sama simming. Nah, kalau itu simming tuh. Simming, oke. Ya. Nah, proses ini dan tadi tuh weighing, simming, apalagi ya? Weighing, filling ya. Nah, itu prosesnya berapa lama sampai akhirnya jadi dalam satu kemasan? Kita sehari 20.000. Sehari kapasitas 20.000. Kalau tadi kita berkutat 1 kilo daging jadi 5. Kalau kita berkutat pada sehari 8 ton daging, berarti 4 hari 32 ton daging. 1 kilo itu 5 kaleng, berarti 32 ton, 32.000 ya. Dikali 5 berarti berapa ya Pak? Sekitar 160.000. 160.000, kita sehari kapasitas 20.000. Berarti insya Allah terkerjakan 8 hari. Siap. Tapi kita ambil spare-nya 2 minggu lah. Dilakukan kurang lebih mulai 2 minggu. 2 minggu setelah kurban ya. Kita geser Pak ke sini. Siap. Nah ini tadi kalau Bapak lihat standarnya begini. Tapi insya Allah kalau masalah cuci tangan atau apa kita lakukan. Cuman kalau yang ini karena ini masih rapi-rapi tadi, jadi sebagian ada yang kita lakukan, yang sebagian tidak karena secara ruangan nggak memungkinkan kan sedang perbaikan. Kita masuk ke sini Pak. Oh. Permisi, sini Pak, udah bisa. Ini rumah steril. Simming, sterilization. Oke. Nah di sini sterilisasinya. Dan ini baru nanti keluar produk yang sudah siap untuk labeling, kemas, distribusi. Gitu. Berarti di sini ya tadi apa sterilisasinya gitu. Ya. Nah kita ada begini sekitar ini sebagian ya Pak. Ya. Sebagian tidak kita tunjukkan di sini. Ini separuhnya yang kita miliki. Yang tadi sehari kapasitas 20.000 itu karena begini tuh satu autoclave kita ini kapasitasnya 80. Oke. Kita punya 40 autoclave, berarti sekitar sekali naik itu 3.200. Ini bukan mesin press Mas? Ini yang dimodifikasi kan kalau Presto nggak ada begini Pak. Iya betul. Ya. Nah makanya ditambahin nih. Jadi kita modif. Kalau fungsinya sterilisasi ini apa buat daya tahan berarti mungkin ya? Kenapa itu bisa bertahan lama? Karena tidak ada aktivitas biologis di dalam. Oke. Bakteri tidak terkontaminasi udah keluar. Oke. Nah, kenapa bisa begitu? Karena adanya proses sterilisasi. Sterilisasi itu pemanasan suhu di atas 100 derajat. Ketika suhu 70 bakteri mati, suhu di atas 100 jamur mati. Oke. Dan penutupannya harus rapat, kemasannya harus tahan yang panas. Jadi ketika tidak ada kontaminasi udara dari luar, tidak ada aktivitas biologis, bakteri dan jamur di dalam, itulah yang membuat awet. Oke.
Jadi sterilisasi bukan mengawetkan sebenarnya. Sterilisasi itu mematikan kuman, bakteri dan jamur, sehingga di dalam tidak ada aktivitas. Dari situ itulah yang bikin awet. Oke. Itu sama dengan freezer. Siap. Freezer, daging masuk ke situ kenapa bisa awet? Karena tidak ada aktivitas. Karena bakteri sama jamurnya ada yang mati, ada yang dorman. Oke. Begitu nanti sudah keluar dari freezer, ya sudah, gitu. Begitu kira-kira. Siap. Berarti bisa dalam kata lain ini nggak pakai pengawet ya? Tidak. Jadi ya tadi sterilisasi itu membunuh kuman, membunuh jamur, yang membuat alamiah pengawetan sendiri karena tidak ada mikroorganisme di dalam. Ada lagi tempat lain yang bisa kita kunjungi? Sepertinya ya barangkali monggo silakan ada pertanyaan yang mau ditanyain? Silakan. Ada atau pertanyaan sambil di lesehan? Ya, sambil di lesehan. Ya, begitu ya Pak kira-kira. Oke. Ya, total tim karyawan di sini ada berapa Pak? Kalau di ruangan ini kita ada 40 orang satu shift Pak. Ketika kapasitas penuh 20.000. Ketika kapasitas penuh 20.000 kita ada 40 orang satu shift, sehari 3 shift. Berarti ada 120 orang. Wah, lumayan banyak ya. Dengan ruang karena kan kita harus berbagi ya. Iya. Gitu. Ini bumbu itu di sini. Karena itu lagi pemasangan pendingin dan itu pemasangan exhaust. Jadi ini hanya menunjukkan aja, maaf kalau Pak Balatak, ini tempat masak kita, bumbunya di sini. Baru masuk ke ruangan packaging tadi. Oke. Makanya kenapa tadi saya ajak langsung ke packaging, karena di sini kita masih proses pemasangan instalasi. Oke. Baik. Itu kelapa ya, bukan daging. Jadi ada, kalau misalkan kita biasanya di sini angin kalengnya udah termakan bumbu, berarti ini proses pemasakan bumbu. Dan ini saya sedikit cerita Pak, ada kemasan begini, pouch. Ini yang untuk haji Pak. Kalau kaleng kita kemasannya seperti tadi, kalau ini yang kemasan pouch. Ini untuk haji. Nasi uduk ini. Oh, nasi uduk. Nanti buat ya tahun ini Bapak Ibu, kan nanti bukan menu nasi uduk kemasan begini itu dari kami. Ya. Ya. Oh. Kembali lagi kita? Sudah cukup? Cukup. Ada yang lagi? Kalau ada yang lengket-lengket. Oke. Pemirsa di rumah. Nah, itu. Ya. Ini udah aja ada Q&A. Barangkali ada Q&A. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Gitu. Colokan di sini ada Pak, kan ada. Saya ambil kabarnya dulu. Dari sini nanti colokan Pak, dari jendela sini. Ya. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Siapa tahu ada. Oke, saya coba lihat di ponsel saya. Apa ada pertanyaan? Iya tadi Pak. Ada pertanyaan nih ternyata. Mereka. Bu Musin itu kan tadi kalau misalkan untuk sapi yang di kalengan itu formatnya berarti sapi Bali mungkin ya, sapi Bali atau sapi Kupang yang dipakai. Kalau misalkan mereka mau kurban sapi limo misalkan yang persilangan itu gimana berarti? Kurbannya mau sapi limo, tapi bukan yang dikalengkan. Ya, misalkan. Berarti beli hewan ternak yang hidup aja gitu itu. Iya. Oke. Bisa. Biasanya kalau yang hidup itu rata-rata mereka mencarinya itu yang 3 kintal biasanya yang 3 kintal ke atas. Karena kalau untuk yang dikalengkan itu rata-rata 180 sampai 250 kilo lah. Dan yang sudah masuk di usia itu tuh biasanya jenisnya sapi Bali, sapi Kupang begitu ya, dan beberapa sapi Madura. Nah, kalau untuk sapi pinginnya simental limosin, sapi silangan begitu, biasanya itu yang sapi gede-gede 3 kintal ke atas. Gitu. Berarti jenis sapi menentukan usia. Jenis sapi menentukan usia. Gitu. Bisa, maksudnya jenis sapi kan nanti ini kategori sapi besar. Kemudian nanti dia bobotnya rata-rata segini gitu ya. Jadi dari jenis sapi kita bisa, maksudnya tadi jenis sapi menentukan usia begini. Jenis sapi misalnya kayak tadi Bali atau Kupang yang kecil-kecil sudah masuk kan kurban kan juga ada syarat, selain bobot kan juga harus masuk secara usianya kan Pak.
Ya. Nah, kalau untuk yang dikalengin itu kan rata-rata yang kecil-kecil. Ya. Nah, maka itu sapinya sapi Balikupang. Balikupang. Tapi kalau ingin yang tongkrongan gede, apalagi pingin jenisnya sapi silangan, Simental Limousin, maka biasanya dia itu beratnya 3 kintal ke atas, bahkan ada yang sampai 1 ton. Begitu. Ya. Siap. Oke, berarti udah terjawab mungkin ya, Ibu. Tadi pertanyaannya, kalau misalkan mau kurban sapi limousin, bisa, sangat bisa gitu. Ya. Cuman ya tidak direkomendasikan untuk itu dikalengkan gitu Ya, ya. Jadi yang dikalengkan tetap untuk yang peranakan lokal saja. Peranakan lokal bener kan? Ya, gitu. Peranakan Ongol, Bali, Madura. Ya. Oke, nah itu. Ya, suaranya ada kan? Ada suaranya nyampe di Zoom? Aman ya, selesai. ya, aman. Cukup, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Mungkin ada yang kurang jelas, atau Bogornya di mana? Bogornya itu di daerah kawasan Ciampea ini ya? Kecamatan Ciampea, Kecamatan Desa Ciampea. Tegalwaru. Desa Kalau mau Tegalwaru. lihat Google Map bisa MT Farm. Nah, itu kita ada di sini. Ya, siapa tahu nanti dari Ibu dan Bapak mau lihat. Nah, oh ya, ada pertanyaan lagi, Pak. Kalau misalkan saya ada di luar kota nih, misalkan di luar Jabodetabek atau di luar Bogor lah ya, tadi di Surabaya. Kalau misalkan di Surabaya saya mau kurban, bisa dikirim ke Surabaya dari MT Farm. Pertama, bisa atau enggak? Yeah. Terus yang kedua pertanyaannya, kalau misalkan dikirimkan, opsinya apa saja katanya? Yeah. Gitu. Jadi kalau kita biasanya di kota-kota besar kita melayani pengiriman. Ya. Karena kan jaringan kita, insya Allah, yang kita sudah menjalani ini kurban distribusi nasional kan juga sudah beberapa tahun ya. Jadi kalau untuk kota-kota besar biasanya kita ada jaringan di sana dan kita siap. Kita juga ada kandang di Jawa Timur. Jadi kalau misalnya di Jawa Timur atau misalnya di Bandung atau misalnya ini memungkinkan. Oke, siap. Berarti pertanyaannya bisa mau beli dari MT Farm, nanti ada jaringan di skala nasional ya, mau di Surabaya tadi itu bisa, Ibu. Terus yang kedua, tadi apa ya pertanyaan keduanya? Gitu. Oh, kalau misalkan nggak bisa dikirim, opsinya apa gitu? Opsinya kalau misalkan nggak dikirim berarti pengalengan ya? Iya. Dikirimnya nanti kaleng. Iya, dikirimnya dalam bentuk kaleng gitu. Pengalengan tadi udah sempat dibahas oleh kita 14 hari selesai, 14 hari. insya Allah selesai, baru dari situ nanti kita distribusi. Oke. Sesuai dengan requestnya pekurban. Ya, 14 hari ya, waktu pemotongan itu di 4 hari. Di 4 hari wajib kita untuk berkurban, pemotongan juga. Dari situ proses pengalengan itu 14 hari. Dari 14 hari itu ya, baru itu akan disebar ke seluruh Indonesia atau ke tempat-tempat yang kita tuju nantinya gitu. Oke. Gitu. Misalkan ya dari Bapak Ibu ada yang mau tanya kenapa kurbannya kerjasama dengan MT Farm. Alhamdulillah selama beberapa bulan kebelakang dari awal tahun kurang lebih kita sudah bekerja sama dengan MT Farm dalam hal program kebaikan itu di gradasi. Jadi gradasi itu vendornya MT Farm. Kebetulan momentumnya akan dekat dengan Idul Kurban, Idul Adha. Nah, kita coba untuk buat satu program. Nama programnya itu adalah program kurban apa? Brutal. Oh ya, kurban brutal. Oke, kurban brutal. Kenapa kurban brutal? Karena posisinya kan sesuai dengan jargon kita sedekah brutal gitu di Muslimin Club. Gitu, kita menyebarkan banyak kebermanfaatan. Tidak hanya untuk dikurban di daerah Bapak Ibu saja gitu. Misalkan secara umum kan orang-orang Indonesia, saya suka kurban ya di masjid sekitar, pondok sekitar atau di RT sekitar gitu. Kalau misalkan di kurban brutal ini, skupnya kita perluas, gitu. Misalkan nanti ada Bapak A di Kota Pati, misalkan saya pengen kurban, ada rekomendasi pondok pesantren yang mau disebarkan di daerah saya, monggo silahkan gitu. Nanti bentukannya bentukan kaleng. Dan satu lagi untuk program kurban brutal ini tidak kita peruntukkan untuk pondok-pondok penerima manfaat di gradasi gitu. Jadi kita coba sebarkan kebermanfaatan ini ke yang lain gitu. Oke. Informasi kurban boleh bisa ngechat ke WA admin informasi kurban ya di 0812 9025 0295 gitu. WA adminnya Muslimin Club atau enggak DEP Foundation
Gitu bisa ke Boleh sana sekali lagi ya. menambahkan, Pak? Boleh menambahkan? Oh ya boleh, boleh. Silakan. Ya, jadi kalau kurban kaleng ada sedikit karakter yang memang harus kita antisipasi. Apa itu? Jadi kurban kaleng sebaiknya jangan dadakan. Kenapa? Karena terkait dengan produksi juga, Pak. Oke. Jadi kita menyiapkan kemasannya, kalengnya, kemudian menyiapkan supaya bisa cepat olah gitu. Tidak bikin bumbu dulu. Itu kan artinya kan ada ancang-ancang dulu. Nah, artinya asap lah. Lebih cepat, lebih baik. Oke. Berarti dengan kata lain, siapa cepat dia dapat. Tadi Pak Budi pun sempat singgung gitu, karena keterbatasan tempat, khawatir tidak bisa berkegiatan dengan maksimal gitu, malah nantinya komplain atau mengecewakan gitu. Dibatasi untuk untuk ingin berkorban melalui Ente Farm dan DP Foundation gitu. Karena kalau nggak salah tadi saya sempat ngobrol juga dengan Pak Budi, sampai dengan akhir Mei ditunggu komitmennya. Jadi yang tadi di nomor admin atau misalkan konfirmasi ke PR-nya dari DP Foundation, komitmennya Ibu Bapak, misalkan Bapak siapa? Kang Dewa. Kita tulis dulu aja komitmennya. Untuk payment nanti bulan mendekati hari H mungkin ya. Hamin 7 lah maksimal itu bisa dilaksanakan. Yang terpenting adalah komitmennya. Baik. Kan dari DP Foundation melalui misalkan pertama Kang Dewa rencana 5 sapi, 10 sapi atau misalkan Masya Allah pokoknya ditunggu komitmennya untuk Bapak Ibu Musinin Club semuanya kayak gitu. Boleh nanti disebut lagi, bisa ke nomor koordinator PR-nya 08 1711. Sekali lagi ya, bisa hubungi 821 171. Pak, Bapak ada yang mau nanya tentang antar ini gimana ada sosial dan lain-lain Ada di IG ada, di YouTube ada, bisa diketik MT Farm atau Mitra muncul nanti. Siap. Kalau untuk alhamdulillah mungkin nanti di Adit oleh teman-teman PR semuanya atau nyaman. Dan kami sendiri jadi misalkan dari 1 juta jadi 1 juta terus nggak? Di MTV sapi itu dari berapa Pak? Saya lupa. Kalau yang pengalengan kita tuh kemarin mulai dari, kalau untuk retail ya Pak, kita mulai dari 21,5. Oke, dari 21,5 real 21,5 gitu. Kalau misalkan Bapak cross check itu mah nggak silakan. Ya bisa dibuka langsung di aja. webnya, bisa dibuka di. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Sebelum kita tutup? Cukup? Kalau proses pemilihan, pembelian, Ya, gitu. Terutama pemilihan nanti apakah misalnya jauh orangnya tapi pengen kurban di sini. Ya. Biasanya bisa. Udah. Jadi mesen ya berat. Ngecek bisa. Nanti kita di hari Foundation akan DP ketika saat atau apa naudzubillah min dzalik. sekali lagi sapi sudah mensortiran sapi ya, berarti kategorinya itu misalkan Padika kurang cocok nih sapinya, terlalu ini rebing telinganya kurang lebar gitu, minta ditukar bisa momennya di situ ya. Jadi pada saat nanti hari H penyembelihan itu sudah tidak ada komplain apa-apa lagi gitu. Sudah oke, udah ACC, tinggal foto gitu. Cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau misalkan ibu bapak semuanya belum sempat menonton live di YouTube saya, di channel saya bisa. Nggak, maksudnya kalau misalkan nanti ada yang terlambat melihat momen live ini, bisa nanti dikirim filenya. Dia siapa tahu nanti yang tadinya saya nggak akan kurban di sini, saya nggak akan kurban gitu. Setelah melihat tayangan ini menjadi wasilah ibu bapak bergerak untuk mau. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ada yang
yang mau ditambahkan Pak Budi? Cukup, Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Budi. Kalau ada kurang-kurangnya. Ya, mohon maaf kalau kami merepotkan. Siap. Jalan-jalan touring lumayan ternyata. Gak kebayang Pak Budi tiap. Doa kafarat majelis, subhanallah, astagfirullah. Terima kasih. Waalaikumsalam.